Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama perdamaian. Meski disampaikan secara lembut dan damai, peperangan dari kaum musyrik sulit dibendung di antara berbagai konflik yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perang yang menonjol adalah ketika kaum muslimin yang berjumlah hanya 3.000 orang menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Kapan perang ini terjadi? Siapa yang memulai konflik tersebut? Bagaimana strategi Islam dalam menghadapi pasukan Romawi yang lebih besar jumlahnya? Bagaimana jejak keberadaan bangsa Romawi dalam penyebaran Islam? Sebelum kita membahas perang besar yang melibatkan 3.000 tentara muslim melawan 200.000 pasukan Romawi, perlu dipahami bahwa bangsa Romawi dalam konteks Islam disebut Bani Ashfar yang memiliki kekuatan besar. Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ada dua kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Kedua kekuatan ini memiliki dominasi dan pengaruh yang luas. Dari segi agama, Persia mengamalkan Majusi yang memuja api, sementara Romawi menganut agama Kristen. Yang membedakan antara keduanya adalah Persia bersatu di bawah satu kepemimpinan, sementara Romawi terbagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma, sementara Romawi Timur di Konstantinopel, Turki. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam ke wilayah Romawi di luar Jazirah Arab. Ini ditandai dengan keberhasilan kaum muslim dalam pertempuran Hunain. Tahap awal dalam menyebarkan Islam ke wilayah Romawi dimulai dengan pengiriman surat dakwah. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim surat kepada Raja Persia. Salah seorang sahabat yang ditugaskan ke Raja Persia adalah Abdullah bin Huzafa as-Sahmi. Sementara sahabat yang dikirim ke kerajaan Romawi adalah Dila bin Khalifah al-Qatni. Respon dari kedua kerajaan besar tersebut sangat berbeda setelah surat-surat itu sampai. Raja Persia marah besar hanya karena nama Raja Persia disebutkan sebelum nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat tersebut. Surat itu kemudian dirobek-robek. Sementara itu, Raja Romawi yang bernama Heraklius menunjukkan respon yang berbeda. Terjadi dialog hangat antara beliau dan para utusan Islam. Terlihat jelas bahwa Raja Romawi mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa meninggalkan kerajaan yang begitu besar dapat menjadi masalah yang rumit jika akhirnya mereka memeluk Islam. Ternyata, jauh sebelum surat itu sampai, Heraklius selalu mencari informasi mengenai kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya langsung kepada para pedagang Quraisy yang berdagang di wilayahnya hingga ke daerah Romawi, dan juga melalui dialog dengan utusan-utusan Islam. Salah satu contohnya adalah dialog panjang antara Raja Heraklius dan Abu Sufyan yang tercatat dalam Sahih Bukhari. Pada salah satu kesempatan, Raja Heraklius menyatakan keyakinannya terhadap kedudukan Nabi terakhir. Andai bukan karena kewajibanku di sini, pastilah aku akan mengunjungi Madinah. Aku akan mencuci kakiku setelah menerima tanggapan yang baik dari Kaisar Romawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mendoakan keberlangsungan kerajaan Romawi. Semoga Allah memperpanjang umur kerajaannya. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul, kerajaan Romawi bertahan lama. Namun, Raja Heraklius, yang sebelumnya telah masuk Islam, ternyata mengkhianati kepercayaan. Pengkhianatan itu terjadi selama perang pertama antara kaum Romawi dan Islam. Siapa yang memulai perang antara Islam dan Romawi? Perang pertama, yang dikenal sebagai Perang Mu'tah, terjadi pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi. Pertempuran terjadi di Dimalik, sebuah wilayah dataran rendah. Terjadinya Perang Mu'tah disebabkan oleh serangkaian pembunuhan terhadap beberapa umat muslim yang dilakukan oleh penguasa setempat. Saat itu, Syam termasuk dalam wilayah kekuasaan Romawi Timur Bizantium. Menurut buku Perang Rasulullah, karya As-Salahuddin Ali Muhammad, pembunuhan pertama menimpa Al-Harits bin Umar Al-Azazi, seorang delegasi awal Rasulullah yang dikirim untuk menyampaikan surat kepada gubernur Syam bernama Hadid bin Abi Sufyan Al-Ghazali. Setelah itu, terjadi pembunuhan terhadap belasan utusan Rasulullah dari Bani Sulaiman di wilayah Dataltul oleh penguasa Syam. Melihat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa Syam dan Bizantium Romawi, Rasulullah berencana melakukan serangan pertama kepada Bizantium Romawi. Selain itu, penyerangan terhadap Bizantium Romawi ditujukan untuk penyebaran dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Keberadaan Bizantium Romawi merupakan gangguan bagi penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah. Di daerah Syam, Bizantium Romawi mengalami jalur ke jalan utama yang menghubungkan Irak dan Mesir.
Dalam perang melawan bangsa Romawi, Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan menuju daerah Mu'tah, bukan Muslim, yang dipimpin oleh 3 panglima besar, Said bin Haris, Ja'far bin Abu Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Pasukan dalam perang Mu'tah ini merupakan pasukan terbesar yang pernah dikirim Rasulullah. Mendengar kabar tersebut, Kekaisaran Bizantium Romawi mengerahkan pasukan yang besar untuk menaklukkan negeri Syam. Heraklius, sebagai kaisar tertinggi Bizantium Romawi, menanggapi hal tersebut dengan menyiapkan sebesar 200.000 pasukan. Pasukan-pasukan tersebut terdiri dari 100.000 tentara Bizantium Romawi dan 100.000 dari kaum musyrik Arab. Melihat besarnya pasukan Bizantium Romawi, pasukan Muslim tidak gentar sama sekali. Mereka mulai menyerang pasukan Bizantium pada 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Pertempuran antara Bizantium Romawi dan pasukan Muslim berlangsung sangat sengit. Pasukan Muslim, yang berjumlah jauh lebih sedikit, mampu membuat kewalahan pasukan Bizantium Romawi. Sayangnya, dalam pertengahan Perang Mu'tah, ketiga pemimpin pasukan Muslim mati syahid. Namun, meninggalnya ketiga pemimpin pasukan Muslim tidak menggoyahkan semangat pasukan Muslim. Khalid bin Walid diangkat sebagai pemimpin pengganti bagi pasukan Muslim karena keahlian perannya yang luar biasa. Namun, yang sangat krusial bagi pasukan Muslim adalah saat kedatangan pasukan bantuan dari Madinah. Ketika pasukan Bizantium mendengar tentang kedatangan pasukan bantuan Muslim, mereka merasa terguncang dan memutuskan untuk menunda serangan mereka. Mereka berpikir, jika 3.000 pasukan Muslim saja sudah mampu menyulitkan mereka, apalagi jika ditambah dengan pasukan bantuan yang jumlahnya belum pasti. Penting untuk dicatat bahwa dalam medan pertempuran, pasukan Muslim dibagi menjadi 5 bagian, pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri, dan pasukan tengah yang merupakan inti pasukan. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Meski pasukan musuh lebih banyak, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Islam memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid, sehingga secara Islam tidak merasakan beban berat jika menghadapi musuh yang lebih banyak. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Jika di antara kalian 20 orang yang bersabar akan mengalahkan 200 orang." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Demikian pula, ketika Pramuka melibatkan 3.000 tentara Islam melawan 200.000 pasukan Romawi. Meski jumlah musuh lebih banyak, sesungguhnya Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Dalam catatan sejarah, usai perang ini, Raja Heraklius cukup dirugikan. Sudah beberapa kali terlibat konflik dengan kaum muslimin, seperti Perang Tabuk dan Perang Yarmouk, yang selalu berakhir dengan kekalahan bagi wilayah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Mungkin saja kita berpikir sangat tidak masuk akal tentara Islam, yang jumlahnya hanya 3.016, bisa mengalahkan bangsa Romawi yang jumlahnya 200.000. Namun, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjaga tentara Islam di medan perang. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.